Ada beberapa maklumat yang perlu saya sampaikan sebelum kajian subuh dimulai. Yang pertama mengenai laporan dari panitia pengadaan mobil ambulan. Ya, jadi pemasukan keuangan untuk pengadaan mobil ambulan yang digagas oleh DKM dan bersama RW 014 sampai tanggal 31 Januari ini telah mencapai 48.755. Alhamdulillah ya. Masih banyak kekurangannya. Dari total yang dianggarkan 240 untuk pembelian mobil ambulan. Jadi bagi bapak ibu-ibu yang masih belum atau yang sudah dan akan menambahkan untuk mewakafkan atau menginfakkan untuk pengadaan mobil ambulan, kita masih terima. Kemudian yang kedua, kajian subuh pagi hari akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ibnu Rahman Al-Buhuri. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan bertema warisan merupakan nikmat atau laknat. Nah, yang menarik pagi hari ini adalah di samping membahas warisan, juga ada kuis yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz dan akan ada hadiahnya. Ya, ini yang menarik ya. Nanti gimana caranya kuis kahuf ya Bu ya, Ustadz ya. Nah, jadi itu nanti akan disampaikan oleh Al Ustadz. Hanya mungkin waktunya apabila sampai suruk 5.45 ya, jam 5:54. Kalau misalkan kurang waktunya, kita sepakati aja apakah mau di break dulu pada saat suruk atau kemudian istirahat dulu baru kita lanjut, atau untuk hari berikutnya. Hari berikutnya juga masih ada hari libur tanggal 1 Februari dan tanggal 3 Februari. Jadi kita sepakati aja nanti kalau misalkan kajian ini menarik dan bapak-bapak ibu masih mau lanjut tentang waris, khususnya bapak-bapak yang sudah punya warisan dan anak-anaknya atau putra-putrinya yang siap menerima warisan, nah ini merupakan laknat atau nikmat. Nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ibnu Rahman. Terakhir kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mensukseskan kajian subuh ini, baik finansial maupun materialnya, dan doanya kami ucapkan terima kasih sehingga bisa terlaksananya pengajian pada subuh hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz Ilmu untuk memberikan materi warisan nikmat atau laknat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Para tuan-tuan guru, para asatidzat, Bapak Ibu jamaah Masjid Hidayatullah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya turut mendoakan semoga kita semua dijamin kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya. Dan juga kita berharap pada kesempatan pagi hari ini Allah pahamkan kita, Allah tambahkan wawasan keislaman kita yang dengan ilmu yang disampaikan pada kesempatan hari ini bertambah hujah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas amalan dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan kita dalam mencerna apa-apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini, warisan, nikmat atau laknat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang kematian ya. Kematian itu fitrah. Setiap kita pasti ngalamin yang namanya mati. Ada kerabat kita meninggal dunia, sedih itu bagian daripada sisi-sisi perasaan manusia. Anak ditinggal wafat sama orang tua, dia nangis. Orang tua ditinggal wafat sama anaknya, sedih. Istri ditinggal mati sama suaminya, gundah gulana hatinya. Bahkan suami ditinggal mati sama istrinya, dia kawin lagi. Ya sedih juga Pak ya. Cuma 3 minggu doang sedihnya. Minggu keempat cari gacuan baru. Ya sedih itu biasa. Kehilangan orang yang kita cintai, musibah. Bagian daripada ujian yang Allah tetapkan atas kita. Khalaqal mauta wal hayah. Ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nguji kita. Siapa yang paling cakep amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kematian itu musibah. Tapi ternyata di antara musibah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat. Apa bentuk nikmatnya? Ketika seorang meninggal dunia, dulunya dia punya harta, maka harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya dianggap tidak lagi ada tuannya, enggak ada lagi pemiliknya tuh. Kenapa enggak ada pemiliknya? Karena yang punya udah meninggal dunia. Nah, harta ini karena enggak ada pemiliknya menjadi milik siapa? Jadi milik siapa kira-kira? Jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa malullahi azza wa jal, menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi may yasha. Allah akan bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya bagi warisan itu kewenangan Allah, bukan kewenangan manusia. Harta yang ditinggalkan si mayit dianggap enggak ada pemiliknya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan kepada ahli warisnya. Itu nikmat. Bagi warisan bukan kejahatan. Bagi warisan itu kebaikan dan itu ibadah, kewajiban. Bahkan ada pahalanya. Apa pahalanya? Surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sayang sama emak bapak kita yang sudah meninggal dunia, segerain bagi warisan. Karena Allah menjanjikan itu. Dapat harta dunia, ziyadatul khair, tambah keberkahan. Ya, kalau kita meninggal dunia ada surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan perkara tabu hari ini. Ya, kenapa jadi tabu? Karena jarang dibahas. Mungkin semenjak ini masjid didirikan bisa dihitung dengan jari. Berapa kali antum pelajari ilmu waris ini? Ya, bisa dihitung, jarang ilmu ini cukup langka. Jadi Masya Allah, qadarullah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan nanti tanya jawab insya Allah. Ya. Nah, yang tadinya nikmat bisa berubah jadi laknat Allah. Manakala penanganan waris tidak dilakukan secara tepat. Siapa ahli waris? Siapa yang bukan ahli waris? Jangan sampai ada orang yang bukan ahli waris nuntut minta warisan. Padahal dia bukan termasuk ahli waris. Siapa kira-kira yang bukan termasuk ahli waris? Anak angkat, anak adopsi. Ya, hukum mengadopsi anak hukumnya haram. Di mana letak keharamannya? Manakala bapak angkatnya menisbahkan nama yang bukan bapak benernya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man idda'a ila ghairi abih, fahuwa ya'lam, fal jannatu alaihi haram." Barang siapa yang manggil nama yang bukan bapaknya padahal dia tahu tuh, surga haram
buat dia. Ya, jadi mengadopsi anak haramnya di mana? Pada saat orang tua angkatnya menisbahkan nama binnya, bintinya itu nama yang bukan bapak kandungnya. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau mengangkat Zaid bin Harith, saking sayangnya Nabi, Zaid dinamakan siapa? Zaid bin Muhammad. Pada saat Zaid kemudian menikah dengan Zainab al-Jahash, seorang wanita daripada kalangan bangsawan. Di tengah perjalanan pernikahannya, kemudian terjadi perceraian. Setelah bercerai, justru Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk menikahi istri, ya mantan istri daripada anak angkatnya. Cuma orang-orang pada heboh, mantu sama mertua nikah. Karena taunya siapa? Zaid itu anak Rasulullah. Padahal bukan. Maka hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya bukan mahram. Kalau bukan mahram, boleh nggak bapak angkat nikahin anak angkatnya? Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, haram. Kenapa haram? Anaknya laki-laki. Ya masa bapak angkat nikahin anak laki-lakinya? Kagak boleh. Kalau perempuan boleh? Boleh kalau dia mau. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Ya, jadi anak angkat itu bukan mahram kita. Ya, jangan sampai tuh anak dapat warisan. Anak angkat itu bukan ahli waris kita, justru dia bisa mendapatkan harta daripada orang tua angkatnya. Dua jalur, ada lewat wasiat, ada lewat hibah. Ya, nah termasuk juga kalau ada orang yang bukan ahli waris malah mendapatkan harta lewat jalur warisan, dia memakan harta yang tidak halal. Maka yang nikmat tadi berubah jadi laknat Allah, berbuah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian juga penanganan waris tidak dilakukan secara cepat. Seorang meninggal dunia pagi, ba'da zuhur selesai, disolatin. Habis asar dikuburin. Maka yang sunnah malamnya langsung ngomongin tuh. Musyawarahkan peninggalan hartanya si mayit. Karena yang kita tahu tuh cuma mandiin, ngafanin, nyolatin, amek nguburin. Ternyata punya kewajiban lagi orang yang hidup ini membagikan harta warisan milik si mayit ini. Alasannya apa? Harus disegerakan. Hurmatul hayyi a'zam min hurmatil mayyit. Kehormatan orang yang hidup lebih diutamakan ketimbang orang yang sudah meninggal dunia. Yang udah mati mah gak doyan durian montong, Bang. Ya, tapi yang hidup masih dokok gak? Dokok dikasih durian masih doyan makan. Ya karenanya diselamatkan harta si mayit diberikan kepada ahli warisnya. Jangan nunggu 40 harinya. Apalagi nunggu kuburan kering. Ya kalau musim hujan gimana? Gak kering-kering akhirnya. Ya jadi gak ada tuh menunggu lama-lama. Kenapa? Terjadi penundaan. Nanti yang terjadi adalah ada beberapa orang ahli waris yang justru memakan warisan secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya banyak warisan yang nggak jelas juntrungannya. Ya riwayat hartanya jadi hilang. Kenapa ditunda-tunda pembagiannya? Ya termasuk penanganan waris tidak dilakukan secara benar. Yang perempuan nuntut, Bang, pokoknya bagi rate aja, Bang. Kalau nggak dibagi rate jangan anggap gue saudara lu katanya. Yang perempuan tuh. Ya padahal membagi rata harta warisan hukumnya haram, nggak boleh. Sekalipun niat kita baik. Tapi caranya nggak benar. Kenapa? Karena kewenangan membagikan harta warisan itu milik Allah. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada semua pihak masing-masing punya hak. Ya, ada ashabul furud yang dapat warisan 1/6, 1/8, 1/4, 1/3, setengah, 2/3. Allah sudah tetapkan itu. Jangan dirubah-rubah, gitu ya. Nah kalau ternyata dibagi sesuai dengan kesepakatan yang menentang sunnah, maka hukumnya haram. Ya nikmat tadi berubah jadi laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah baik kita akan lihat bagaimana urgensi mempelajari ilmu waris ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu wahyunya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 14. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali
Surat An-Nisa ayat 11 ini dengan kata-kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullah. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa orang ajam, orang kita ini, ya. Allah mewasiatkan kepadamu. Allah mewasiatkan kepada kalian. Ya, kata mufassir, kata yusikumullah ini lebih tinggi kedudukannya ketimbang kata amarakumullah. Ya, kewajibannya luar biasa nih. Allah wajibkan kalian fi auladikum, membagikan harta warisan kepada anak-anak kalian, lizzakari mislu hadzil unsayain, jatah satu anak laki-laki adalah 2 kali jatah anak perempuan. Itu Allah yang wajibin. Ya. Di ayat 11 dan ayat 12-nya Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang orang-orang yang mendapatkan waris secara qat'i. Di ayat 13-nya kita lihat. Ini yang saya bilang tadi, bagi warisan itu ibadah. Ya, bukan kejahatan. Lihat ya. Tilka hududullah. Ayat 11 dan 12 adalah aturan-aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Masuk tuh orang ke dalam surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal di dalamnya. Kira-kira orang yang meninggal masuk surga juga enggak? Yang hitung orang yang hidup, yang meninggal dapat surga enggak? Dapat juga. Kiasnya apa? Orang sholat jenazah. Ya, sholat jenazah yang nyolatin siapa? Yang hidup apa si mayit sendiri? Yang hidup. Kalau si mayit nyolatin sendiri, kabur kita. Ya enggak? Jadi orang yang hidup yang berbuat, ya satu amalan, ya mempengaruhi kepada si mayit ini. Sama ketika seorang meninggal dunia, tinggalkan harta, anak-anaknya salihin, ya, anak-anak wanitanya salihat, bininya salihah, membagikan harta warisan sesuai dengan aturan Allah. Yang hidup dapat surga, si mayit pun dapat surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa dzalikal fawzul azim. Ya. Nah, kebalikannya sekarang, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dia menolak aturan-aturan Allah tadi. Ingat ya, harta gono gini itu nggak dikenal dalam Islam. Di Perdata ada undang-undang perkawinan tahun 74 disebut, KHI ikut-ikutan. Ya, nggak ada kewajiban seorang meninggal dunia harta yang ada dibagi dulu separuh, nggak ada. Dalilnya mana? Surat An-Nisa ayat 32. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laki punya usaha, ya usahanya hasilnya buat laki-laki. Yang wanita kalau punya usaha, punya pekerjaan, gaji dia, penghasilan dia punya si wanita ini. Harta istri punya istri, harta suami punya suami. Nggak ada pernikahan menjadi sebab berpindahnya hak kepemilikan suami separuh untuk istrinya atau begitu sebaliknya. Kecuali harta yang disebut dengan harta musyarakah, harta bersama, ya, dengan 2 jalur. Apa jalurnya? Pertama, kalau seandainya ada harta yang dimiliki dengan saham berdua. Beli rumah harga 1 miliar, suami punya duit 700 juta, kebeli nggak? Nggak kebeli. Nanya sama bininya, Neng punya simpenan nggak? Banyak bang. Apaan simpenannya? Itu lengkoas. Lengkoas duit. Ya, kita mau beli rumah nih, harganya 1 miliar. Abang punya duit 700 juta, punya duit nggak? Ada bang. Kurangnya berapa bang? 300 juta, tambahin, kebeli tuh rumah. Nah, itu namanya saham musyarakah. Kalau seorang meninggal dunia, saham yang punya si mayit pisahin. Yang masih hidup jangan ikut dibagi, nggak boleh. Yang kedua, kalau ada suami istri kerja atau berusaha di satu tempat, usahanya sama, ya kayak dagang di pasar, ya pasar mana itu, Pondok Gede, ya dari pagi sampai sore umpul-umpulkan aja di pasar, gitu. Dia dagang sayuran, ya enggak? Dia dagang pakaian, gitu kan? Dia dagang buah. Nah, dari akhir bulan ada untungnya, si istri yang bantuin suami bukan karyawan, jadi nggak digaji. Dari hasil untung tuh berlaku harta musyarakah 50%, 50%. Jadi pernikahan bukanlah sebab adanya ya perpindahan kepemilikan antara harta suami separuh jadi milik istri atau sebaliknya, nggak ada. Ya, nah ini kalau ada orang yang membagi harta warisan mengamalkan
membagi harta gono gininya di luar dua tadi, ya wa yata'adda hududah, yang menolak aturan Allah Subhanahu wa taala, ya seperti apa? Seorang suami meninggal, punya anak masih kecil-kecil, bininya ada. Ya, ketika si istri mau bagi warisan, parok dulu separuh, katanya harta gono gininya. Lalu anak yatimnya mau dapat apaan? Maka jelas kalau model bini begini, ya yang suka makan harta anak yatim bukan orang lain tapi ibu kandungnya sendiri. Gak boleh. Ya, kita bersiasat, ya sesuatu hukum yang memang tidak sesuai dengan aturan syariat jangan dipakai. Ya, hitung warisannya di mana, di rumah aja dah. Ya, sesuai dengan aturan Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai juga petunjuk para ulama kita. Ya. Nah, apa yang Allah ancamkan? Yudkhilhu naron khalidan fiha, masuk neraka kekal di dalamnya. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan ada dua kemaksiatan. Yang salah satu kemaksiatan kalau kita lakuin itu diazab sama kayak orang kafir, masuk neraka nggak balik-balik lagi. Ya, dan ternyata dosa menentang hukum waris Allah ini termasuk kemaksiatan yang kalau kita lakuin, si muslim ini diazab sama azabnya kayak orang kafir, naudzubillah min dzalik. Ya, ini dasar yang pertama, makanya kita kudu belajar ya supaya selamat, ya membagikan harta warisannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga termasuk perintah Rasulullah untuk mempelajarinya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini siapa? Sahabat Rasulullah. Tidurnya di masjid, jadi ahlu suffah. Gak punya rumah, gak punya bandek, gak punya harta kayak kita. Ya, Nabi walaupun Abu Hurairah miskin, apa kata Nabi? Ta'allamul fara'id tu'allimuha. Hei Abu Hurairah, pelajari itu ilmu faraid, kalau udah bisa ajarin orang lain. Fa innahu nisful ilm, karena itu termasuk setengah ilmu yang Allah turunkan. Ya, seorang ulama di dalam kaulnya ketika ada orang yang menghafal Quran sebanyak 30 juz 114 surat, ya dia hafal itu, kalau diminta bunyi dia bunyi gitu kan. Ketika ditanya tentang waris dia kagak ngerti, separuh ilmunya hilang. Seperti apa? Seperti orang turun di medan perang, pakai pelindung badan, pelindung tangan, pelindung kaki, maju ke tengah-tengah peperangan, lupa pakai helm pelindung kepala. Kalau sekarang ada apa? Ada pembalap, ya, moge cc di atas 1000, gitu kan? Ya, dipakai jaket tuh tebel banget, ya. Ketika ngebut dia lupa pakai helm. Nah itu, ya, vital banget. Ya, ada orang yang menguasai Quran tapi nggak ngerti ilmu waris, separuh ilmunya hilang. Wahwa yunsa, akan dilupakan orang. Wahwa awwalu syai'in yunsa'u min ummati, salah satu ilmu yang pertama kali akan Allah cabut. Dua fenomenanya, ulama banyak diwafatkan, yang kedua orang malas belajar. Ya, biasanya begitu tuh, bagi warisan udah bagi rate aja lah, yang penting pada ridho aja katanya. Ya, ini enggak boleh. Ya. Nah, kemudian kalau ilmu ini dicabut, apa yang terjadi? Ya, watadharul fitan, muncul fitnah. Hatta yakhtalifal ithnani fil faridah, sampai-sampai ada dua orang bersengketa masalah waris, la yajidani man yaqdi biha. Enggak ada orang yang bisa menyelesaikan perkara dia. Quran tinggal tulisannya doang, yang hafal banyak, tapi enggak dipelajari tafaqquhnya, fikihnya enggak dipelajari. Ya, Islam tinggal namanya doang, gitu kan? Ya, susah, ilmunya akan hilang. Ya. Nah, kemudian kita melihat bagaimana secara syarak definisi harta warisan itu. Harta warisan secara syarak ini berpindahnya hak kepemilikan harta legal. Hartanya halal, hartanya sempurna. Dari mana? Itu harta didapat dari sumber dayanya sendiri atau akibat turunan. Turunan itu apa? Dapat hibah, dapat wasiat dari orang, dapat warisan, ya. Adanya aktivitas jual beli, yang punya barang dapat duit, yang punya duit punya barang, pindah kepemilikan akibat turunan. Ya. Nah, jadi ketika seorang yang punya harta ini halal, legal, sempurna, ya, maka harta ini ketika dia meninggal dunia menjadi harta warisan yang akan Allah bagikan kepada para
ahli warisnya yang masih hidup. Cuma hati-hati kadang dalam rumah tangga, ya, ada suami ngasih duit uang belanja, Bu. Ada ibu-ibu dikasih uang belanja 5 juta sebulan. Ada ya, ada ya. 5 juta nih, suami bilang, "Neng, nih duit 5 juta nih. Buat apa, Bang?" "Ya, buat belanjain dah makanan dah. Buat kita berdua sama anak-anak kita biar bisa makan," katanya. Dibelanjain tuh selama sebulan, tiba-tiba sisa uang 1 juta. Dari uang belanja nih. Kira-kira duit siapa, Bu? Duit istri atau duit suami? Bang, duit siapa, Bang, kira-kira, Bang? Hah? Duit suami apa duit istri itu yang 1 juta sisanya? Duit suami. Kenapa duit suami itu? Kenapa duit suami? Pasti yang sono ditanya duit istri katanya. Ya, duit istri, Bu, ya. Kenapa duit istri, Bu? Karena dikasih. Ada nggak akadnya dikasih? Kagak, nih duit belanjain. Iya nggak? Belanja apa, Bang? Makanan buat kita berdua sama anak kita selama sebulan. Ya, nggak ada tuh si suami ngasih duit. Ya, nyuruh doang. Kalau ada sisa uang belanja 1 juta, laporin sama suami, Bu. "Bang, kemarin abang ngasih uang 5 juta, ayah beli beras sekarung, ya, beli ayamnya 3 ekor, beli kancing lepisnya sekarung." Tahu kancing lepis? Jengkol. Suaminya jualan jengkol rupanya. Nah, ini kembalinya ada 1 juta nih, Bang. Kasih tahu suami. Kalau suami bilang, "Ya udah 1 juta buat lu aja udah." Hartanya legal tuh. Itu harta turunan. Punya siapa jadinya? Punya istri. Ya. Nah, bulan besok dikasih lagi 5 juta, Bu. Ya, tahu yang kemarin kembalian buat dia, diirit-iritin belanjanya. Tadinya ayam diganti sama ikan cuek. Lain mah kucing tuh suami. Ya. Akhirnya apa? Senyum-senyum akhir bulan, sisa uang belanja 2 juta. Dia berharap kalau itu kembalian buat dia. "Bang, alhamdulillah, Bang, 2 juta sisa. Abang ngasih uang 5 juta nih, kembalian nih gimana, Bang?" Apa kata suami? "Lu tahu aja gue lagi pusing sini duitnya." Boleh nggak begitu? Boleh, karena itu duit suami. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya biar kembalian uang belanja jadi milik ibu-ibu? Mau tahu nggak rahasianya, Bu? Ya, kalau mau tahu rahasianya bukan rahasia lagi dong. Ya, akadnya diperjelas, Bu. Abang ngasih uang 5 juta buat apa? Ya buat belanja makanan, nafkah makanan. Kalau ada uang sisa belanja buat siapa? Udah lo atur aja dah, ada sisa belanja, mau banyak mau dikit buat lu aja udah. Ambil, Bu. Ya, itu adalah sah milik istri. Tapi istri harus adil dalam membelanjakan hartanya. Ya, jadi harta suami milik suami kecuali apa yang dinafkahkan. Ya, suami menafkahi istri apa aja? Sandang, pangan, apa lagi? Papan, pulsa, sama kuota sekarang. Karena istri-istri pada pakai handphone, ya. "Neng, bikinin tumisan kangkung balacan dong." "Ya, kita gak bisa masak, Bang." "Buka YouTube, kuotanya habis banget." Ada uang kuota udah minta sebulan. Ya, ada. Ya, kata ulama, sandang pangan, pakaian dan makanan kalau suami ngasih jadi milik istrinya. Tapi kalau rumah, Bu, ingat ini, Bu. Suami nggak wajib beliin rumah untuk istrinya. Yang wajib apa? Askinu hunna. Tempatkan istrimu di mana kau bertempat tinggal. Beli syukur, ngontrak nggak apa-apa, numpang di pondok mertua indah juga boleh kalau nggak tahu malu. Ya, punya malu. Ya, pokoknya boleh dah. Ya, itu namanya nafkah. Nafkah rumah. Jadi kalau ada orang dapetin rumah selama pernikahan, disebut-sebut katanya harta perolehan pernikahan, tidak lantas jadi milik bininya. Yang beli siapa? Ya, suaminya. Suami gak wajib belikan rumah. Ketika suami beli rumah untuk nempatin istrinya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan apa? Istri hanya berhak mendapatkan azas manfaat tinggal di situ. Ya, kecuali suaminya ngasih, "Neng, sebagai bukti cinta Abang malu nih, Neng nih, di rumah isinya nih, buat lo dah." Boleh nggak begitu? Wah, boleh, Bang. Abang ada angin apa sih, Bang? Tumben baik banget katanya. Kalau sama isinya buat saya, bener, Bang? Iya, sebentar, Bang. Apa lagi? Itu mobil sama motor masukin dulu, Bang, ke dalam garasi. Biar sekalian katanya. Ya, nah itu namanya hibah. Suami menghibahkan kepada istrinya. Sah jadi milik istri.
Tapi kalau nggak pernah ada akad hibah, suami meninggal jadi warisan. Ya, warisannya si istri antara 1/4 dengan 1/8, tergantung si suami meninggalnya punya anak apa kagak. Ya, nah ternyata di antara nafkah itu ada satu lagi nih yang tidak dipelajari oleh kita. Ya, kewajiban suami memberikan nafkah berupa apa? Pekerjaan rumah tangga, Bang. Cuci piring, ngepel rumah, cuci baju, gosok baju, benerin keran bocor, gali sumur, ya, benerin genteng bocor, apa lagi tuh? Ya, segala rupa tuh pekerjaan rumah itu bukan tugas istri, Pak, tapi tugas suami. Suami kudu belanja ke pasar, masak dia, sediakan bininya. Masya Allah. Salah gue panggil ustadz kayaknya nih. Ya kan, bini gue ada lagi katanya. Ya, jadi ternyata bukan tugas istri, Bu. Tugas suami, ya. Ini kata siapa? Kata ulama min madhahibil arba'ah. Kata ulama 4 madhab. Di antaranya siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Di dalam kitab Al-Bada'i, Al-Imam Al-Kasani menukil ucapan beliau. Kalau ada suami pulang bawa masakan yang belum siap dimasak, nyuruh bininya masak, bininya nggak mau, nggak boleh dipaksa istrinya. Neng, abang udah lama nggak ngerasain masakan lu nih, Neng. Abang bawa sayuran nih. Sayuran apaan, Bang? Ini abang pulang kantor lewatin rawa, terus di rawa banyak eceng gondok katanya. Daripada nggak ada yang babatin, abang aja yang babatin tuh eceng gondok. Bikin dah eceng gondok jadi tumisan. Ya, pakai taucoknya katanya kan. Kata istrinya apa? Bang, yang namanya eceng gondok ditumis kalau ditelan kelolodan, Bang. Yang saya capek nggak mau kata Imam Abu Hanifah apa? Nggak boleh dipaksa itu istrinya. Bahkan si istri bisa perintahkan suami cari makanan matang bawa ke hadapannya. Daripada kita masak capek, Bang, abang ke rumah makan Padang sono, beli nasi 2 bungkus, rendangnya 2 juring. Ya jangan lupa ada lalapan singkong sama sayur, nangkanya sambal merah sama sambal hijaunya. Ya suami berangkat baru ngegas sedikit dipanggil, Bang tunggu lagi, Bang, kenapa ya? Perkedelnya 2. Wah, sempurna penderitaan suami kan. Tapi kayak begitu memang. Ini adalah bentuk penghormatan Islam kepada wanita dikala bangsa Arab merendahkan wanita. Dikala bangsa Arab justru menyatakan kalau ada anak perempuan jadi aib kan. Ini Masya Allah tuh kalau kita paham ini. Kata ulama Al-Malikiyah, kalau ada suami nggak bisa berkhidmah kepada istrinya, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin wanita yang melayani pemimpin kepada rakyatnya kan. Ya dia nggak sanggup nih karena kerja dari Senin sampai Jumat. Ya, apalagi belum yang mikirin bini lebih daripada 1 lagi. Kan puyeng tuh, ya. Harus ngurusin pekerjaan rumah tangga, maka wajib bagi dia menyediakan pembantu untuk istrinya. Nah, pembantu yang disediakan suami kepada istrinya nggak boleh melayani suami kecuali diizinkan sama istrinya. Yaitu pembantu. Kata si istri, Bang, jangan piara pembantu dah, Bang. Emang apa emang? Rumah kita ukurannya 4L. Mana-mana lo lagi. Di dapur lu, di kamar tidur lu. Ya, kalau pembantu tinggal di sini mau tidur di mana? Masa pembantu di sebelah kanan abang, saya di kiri abang katanya. Saya aja ngerjain, kata istri nih. Maka istri yang begitu tuh, ya, kalau dia ikhlas mengerjakan tugas suami, ngebantu tugas suami, dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi suami kudu tahu diri juga. Ya, istrinya ngaji, Bang, yang ngerjain kerjaan saya, Bang. Kata si suami, enggak salah gua nikah sama lu. Lo baik banget bantuin gua dapat surga dari Allah. Apa kata si istri? Urusan surga urusan saya sama Allah, Bang. Urusan abang apa urusan saya? Biasa abang gaji pembantu berapa sebulan? Ya, maka gaji pembantu kalau yang ngerjain istrinya, suami pindahin. Dia harus menggaji istrinya karena istrinya mengerjakan tugas pembantu di rumah. Dan saya semenjak awal pernikahan sudah memahamkan itu kepada istri saya. Kita nggak pakai pembantu, istri yang ngerjain, ada gajinya di situ. Di luar sandang, pangan, papan, pulsa, mahkota. Ya, jadi kalau istri pun nggak kerja, dia meninggal dunia, bisa aja dia punya harta tuh. Ya, nafkah suami, gaji, nggak perlu kerja di luar rumah, kerja di dalam rumah aja, ada gajinya. Masya Allah. Ya, ini daripada orang meninggal dunia, ya untuk orang yang masih hidup ahli warisnya. Nah, kemudian apa bedanya waris hibah dan wasiat? Kalau waris berlaku setelah wafat, Pak.
Yang punya harta kalau belum mati nggak bisa dituntut warisannya. Orang tua udah sakit parah di rumah sakit, anaknya ngumpul bilang, "Beh, daripada babeh ntar susah mau meninggal, bagi warisan sekarang aja dah, Beh." Itu anak kurang ngajar namanya. Ya, orang itu yang punya harta belum meninggal nggak ada warisan. Ya, ketika yang punya harta wafat, maka harta itu statusnya apa? Baru jadi warisan. Warisan nggak perlu dituntut, tinggal jalanin aja karena Allah udah atur. Ya. Nah, kalau hibah berlaku sebelum wafat. Hibah itu ucapan sighah. Nulis bagi yang nggak bisa ngomong. Ya. Ada ijab ame qabul, ijab yang memberi hibah, qabul yang nerima hibah. Ya, yang namanya hibah itu perpindahan kepemilikannya, jangan nunggu yang punya harta kudu mati dulu, enggak. Hari ini ngomong, hari ini dikasih. Itu namanya hibah. Ya, jadi langsung dia. Saya tinggal di Setiabudi, Bang. Ada Betawi kaya, tanahnya segambreng. Tuh kalau lagi mau ngasih hadiah sama anak-anaknya, ritualnya apa? Dibarisin tuh 10 anaknya. Masing-masing suruh pegang batu. Ya, yang paling tua nanya, "Batu buat apa, Beh? Lu pegang aja." Babeh kasih aba-aba, lu lempar tuh batu. Dilempar tuh batu. Mendarat di satu tempat, dipanggil, "Tong, mana batu lo?" "Yang ini." "Iya, Beh. Ingat ya, di tanah-tanah lo bangun rumah di sini." Itu Betawi dulu. Kalau sekarang begitu lempar tong, batu nyangsang ke jendela tetangga. Orang Betawi udah nggak punya tanah lagi, masih kontrak pada sekarang. Ya, nah, itu namanya hibah, langsung dikasih. Ada anak dapat mobil, serahin kuncinya, BPKB-nya, balik nama langsung ke Polda. Ya, istri punya rumah, ya misal nih suami dikasih dari istri dihadiahkan, boleh. Ya namanya hibah, jangan nunggu yang punya harta meninggal. Kalau nunggu yang punya harta meninggal, hukumnya dua, warisan untuk ahli waris, wasiat untuk orang bukan ahli waris. Nah sekarang kita ngomong wasiat nih. Wasiat dalam kaidah ilmu faraid ya adalah seorang pemilik harta memberikan hartanya maksimal sepertiga kepada orang yang bukan ahli warisnya, yang eksekusinya adalah setelah yang punya harta wafat. Dan orang yang namanya mewasiatkan harus dalam keadaan sakit yang parah, yang tingkat kesembuhannya itu susah, ya mendekati ajalnya, itu namanya wasiat. Ya misal kata-kata nanti, "Neng, nanti kalau abang meninggal, nih rumah ini buat lu nih." Itu kata-kata wasiat. Si nengnya siapa? Kalau si neng ternyata istrinya, nggak sah hukumnya. Kenapa? Karena wasiat itu hanya untuk orang yang bukan ahli warisnya. Siapa yang ngomong aturan itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? "Ala la wasiyata li warithin." Ketahuilah oleh kalian semenjak ayat waris turun, la wasiyata li warithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris, nggak ada. Jadi kalau ada anak misalnya gini, "Tong, ntar bapak lu kalau ntar mati, tong ya, tuh kontrakan buat lu tuh." Nggak sah tuh. Ya, si entong siapa? Anaknya dia, ahli warisnya dia, nggak sah. Kecuali disampaikan kepada orang lain yang bukan ahli waris. Ya, nah kalau hibah penerimanya bebas. Ahli waris boleh, bukan ahli waris juga boleh. Kalau warisan hanya untuk ahli waris saja. Ya, nilainya berapa? Sesuai dengan ketentuan Allah. Ada 6 bilangan pecahan. 1/6, 1/8, 1/4, ya, setengah, 2/3, 1/3. 6 bilangan pecahan itu. Kalau hibah jumlahnya bebas. Wasiat maksimal 1/3 saja. Wasiat yang menentang sunnah haram dilakukan. Apa contohnya? Bapak saya Ustadz sebelum meninggal pesan, ntar bagi warisan bagi rate aja dah. Hukumnya haram, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Wasiat Allah tadi kan. Yusikumullah. Allah mewasiatkan kepada kalian. Harta si mayit jadi milik Allah. Ya, ini orang berwasiat. Ya, nanti kalau gue meninggal lu bagi rate aja dah babelo nih. Nggak sah hukumnya, nggak boleh dilaksanakan. Ya, hukumnya haram. Kenapa? Menentang sunnah, menentang syariat maksudnya. Ya, nggak boleh. Apalagi ada kemudian wasiat yang melarang menjual. Ya, misalnya sampai kapanpun, ntar kalau gue meninggal, nih rumah jangan sampai dijual, nggak boleh. Karena orang ketika dia meninggal dunia, hartanya jadi warisan, yang pindah kepada ahli waris bukan cuma hartanya, tapi hak kepemilikannya. Ya, sebagai pemilik warisan, ya dia boleh menjual, boleh pakai sendiri, dia boleh menyewakan, boleh memindah tangankan kepada orang lain.
Tapi kalau ada wasiat yang sesuai sunnah, jalanin. Ya, ada ayah sekarat di rumah sakit, manggil 3 anaknya yang tua, dipanggil, tong, wakilin adek lo nih tong. Babe kayaknya udah gak kuat lagi, udah deket ajal nih. Babe cuma pesen tanah, rumah di Pondok Indah, jangan dijual. Kenapa be, itu tanah orang tong. Yang begitu boleh tuh kasih tahu. Ya, jangan sampai tuh anak-anak kita ngejual pandai yang bukan punya si mayit. Ya, wasiat hukumnya sunnah. Maksudnya sunnah bagaimana? Kita berwasiat itu sunnah. Menjalankannya wajib. Kalau ada tidak bertentangan dengan syariat. Artinya setiap orang meninggal tuh nggak harus berwasiat. Itu sunnah. Dulunya wajib, ya. Semenjak ayat waris turun, berubah jadi sunnah. Hibah itu sunnah juga. Sama seperti orang bersedekah, ya. Kalau warisan hukumnya wajib selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Ya, nanti kita belajar apa sih rukun waris, apa sih syaratnya. Sementara ini dulu nih. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Sebelum nanya, saya sampaikan begini. Ibu bapak mungkin sudah disampaikan untuk bawa handphone kan hari ini. Ya, nanti kuis kita terhubung dengan internet. Ya, namanya kuis Kahoot. Kuis Kahoot itu nanti saya contohkan ada soalnya di layar. Handphone itu untuk mengeksekusi jawaban multiple choice. Ya, kalau zaman kita dulu ada ABCD gitu ya. Itu warna merah, kuning, hijau, biru. Jawaban yang hijau apa? Jawaban yang biru apa? Tinggal pilih di handphone antum itu. Ya, yang penting handphonenya kuotanya cukup. Ya, basisnya basis Android. Kalau handphone jadul juga sampai kiamat gak nyambung-nyambung. Ya, nanti insya Allah kita akan atur dan ada hadiahnya. Ya, baik, silakan kalau ada pertanyaan. Iya, yang belakang. Betul. Assalamualaikum. Ustaz, mau tanya kalau uang takziah mayit itu jadi waris atau milik yang keluarga. Kemudian ada wasiat yang tidak berlaku untuk yang mau meninggal itu sakit keras, itu apa benar Ustaz seperti itu? Ya, khair. Ya, uang takziah ya. Uang takziah itu warisan bukan? Yang kedua, afwan, Ustaz, Anda enggak? Yang kalau sakit keras, ya, berwasiat apakah berlaku atau tidak wasiat? Baik. Jadi kalau misalnya uang takziah, uang duka, itu bukan harta warisan. Karena bukan hartanya si mayit. Paham nih? Karena harta itu berdatangan setelah wafatnya dia. Ya, ada uang takziah, uang duka, santunan kematian, dari kantor, kadang ASN, PNS itu berbeda-beda uang santunan kematiannya. Itu bukan harta warisan. Itu untuk keluarga biasanya menjadi tanggungan nafkahnya. Suami wafat, punya anak bini, lebih utama anak bininya yang kelola itu uang. Ya, secara kerahiman. Kalaupun mau dibagi-bagi, tidak harus berdasarkan kaidah pembagian harta warisan. Karena uang takziah itu bukan harta warisan. Ya, kalau di kampung kita uang baskom. Ya, kalau ada orang meninggal di baskomnya tuh dikerebongin sama apa? Ame kain kan. Kita kepo-kepo lihat, ada beras sama amplopnya. Nah, itu uang itu bukan uang warisan. Contoh lagi, waktu peristiwa di kota Makkah Al-Mukarramah, terjadi peristiwa keren runtuh kan? Kemudian pemerintah Saudi memberikan santunan kepada para korban. Itu warisan bukan? Warisan bukan? Bukan. Kecuali asuransi, lepas daripada halal haramnya. Misalnya orang naik pesawat, beli tiket. Tiketnya itu sudah include, ada premi. Asuransi jiwa. Benar nggak? Kalau ada pesawat tiba-tiba nabrak salak segede gunung, gitu kan? Tiba-tiba hancur begitu, maka pihak asuransi mengeluarkan klaimnya. Ya, maka itu disebut dengan apa? Harta warisan. Tapi kalau kasusnya di kota Makkah pada waktu itu santunan kematian aja. Sama seperti uang takziah. Ya, boleh dibagi berdasarkan waris, boleh juga enggak, karena bukan termasuk harta warisan si mayit. Ya. Kemudian yang kedua, orang berwasiat pada saat sakit keras emang tempatnya di situ. Ya, dasar asarnya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika sakit parah, ya, yang mau mendekati ajalnya, tiba-tiba Nabi menjenguknya. Beliau nanya, "Ya Rasulullah, usi bimalikun deh."
Ya Rasulullah, saya boleh nggak berwasiat menyerahkan hartaku untuk kaum muslimin semuanya? Nggak boleh. Ya, kalau setengah ya Rasulullah, jangan. Kalau sepertiga, sepertiga boleh. Nah, maka di sini berlaku hukum turunan. Yang namanya wasiat memberikan harta itu maksimal sepertiga. Mungkin yang antum masukkan begini, orang sakit parah, dia menghibahkan kepada anaknya, dipaksa supaya nggak jadi warisan. Kalau ada orang sakit parah, dia menghibahkan hartanya, maka statusnya bukan hibah tapi wasiat. Maka hibah yang disampaikan kepada ahli warisnya nggak sah hukumnya karena maknanya wasiat. Karena orang menghibahkan itu lagi sehat-sehat begini nih, masih bisa bedain lontong oncom sama lontong sayur, ya nggak? Masih bisa bedain tuh pisang goreng, ya, ngopi juga masih kuat, ya nggak? Nah ini kalau lagi sehat-sehat begini dihibahkan, emang tempatnya. Tapi kalau orang sakit parah dia berwasiat, wasiat itu kalau urusan harta, ya, berwasiat di dalam kaidah ilmu faraid memindahkan harta maksimal sepertiga untuk kepada orang-orang yang bukan ahli warisnya. Siapa kira-kira orang yang bukan ahli waris? Tahu nggak? Orang yang bukan ahli waris nih, coba kita lihat. Yang bukan termasuk ahli waris anak tiri, Pak. Anak tiri anak siapa ini? Anak tiri anak siapa? Ada janda anaknya satu, namanya apa? Mahmud Abbas. Mamah muda, anak baru satu. Ya, dia ditinggal mati sama suaminya. Nikah sama laki-laki duren sawit, dudak keren sarang duit. Ya, gak cuma duitnya, sarang-sarangnya dia punya. Pas nikah si duren sawit sama si Mahmud Abbas, kedudukan anak si Mahmud Abbas ini sama si suami duren sawit tadi, itu anak tiri sama bapak tiri gak saling mewarisi, Pak. Ya, jadi boleh dia terima wasiat tuh. Mungkin si duren sawit ini senang juga sama emaknya, sayang sama anaknya. Berbagi dia kenikmatan dari Allah karena si duren sawit tidak keren sarang duit, ya. Sarang-sarang duitnya dia punya, ya dibagi itu. Ya, anak tirinya boleh dihibahin, boleh berwasiat. Anak angkat atau anak asuh bukan ahli waris. Mantan suami, mantan istri bukan ahli waris lagi. Keponakan perempuan, siapa keponakan perempuan? Siapa kira-kira? Anaknya saudara kita. Ya, ada kakak, ada adik, anak dia perempuan. Keponakan perempuan bukan ahli waris kita. Ya. Keponakan dari saudara perempuan, antum punya kakak perempuan, adik perempuan, anaknya dia, mau laki mau perempuan keponakan kita, dari dia tuh bukan ahli waris. Mertua menantu nggak saling mewarisi, saudara ipar termasuk juga, cucu dari anak perempuan juga. Bapak ibu kalau punya anak perempuan, dia punya keturunan, anaknya dia bukan ahli waris antum itu. Dia akan ngikutin jalur suami, jalur bapaknya. Ya, paman atau bibi daripada jalur ibu, ditambah bibi daripada jalur ayah pun bukan ahli waris. Saudara lain ayah lain ibu, siapa kira-kira nih? Ada saudara lain ayah lain ibu. Siapa kira-kira? Anak tetangga, tapi itu anak tetangga emaknya kawin sama bapak kita. Ya. Kalau ada duda sama janda menikah, anak-anak duda sama anak janda boleh nikah nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, haram. Kenapa? Dua-duanya laki-laki. Ya kena lagi gua. Lagi dah 2-0 udah. Iya nggak? Kalau anak satu laki satu perempuan boleh, dua-duanya laki-laki disuruh kawin. Ya. Nah ini yang bukan termasuk ahli waris boleh dapat wasiat, bos. Ya, tapi kalau antum mewasiatkan kepada ahli waris, harta antum kasih kepada ahli waris lewat wasiat, hukumnya nggak boleh. Ya, Nabi yang sampaikan la wasiyata li warithin. Kenapa kok si ahli waris nggak boleh dapat wasiat? Karena sudah dapat warisan dari Allah. Jelas nih, yang nanya, mudah-mudahan bisa dicerahkan. Ya, betul. Yang mana dulu, yang belakang apa yang ini? Tergantung hostnya padahal nih, ya, MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau nanya ini, kalau ada keluarga kebetulan dia tidak punya saudara, tidak punya anak, terus dia meninggal, istrinya sudah meninggal duluan, dia tinggal sendiri meninggal, terus hartanya itu bagaimana Ustadz? Kalau kembali ke Allah terus bagaimana? Terima kasih Pak. Jadi yang namanya ahli waris itu ada jalur usul, ayah ibu kakek nenek, ya.
Ada jalur farok, anak, cucu, cicit, habis cicit apa? Cucurut. Pokoknya habis cicit ke bawah tuh. Sama jalur ukhuwah. Ada saudara nih, ya. Nah yang antum tanyakan tadi ada seorang meninggal dunia, dia nggak punya anak, orang tuanya masih ada nggak? Nggak ada, anak nggak ada, saudara nggak ada juga. Ayahnya punya saudara laki-laki nggak? Paman. Ya, kalau ada pamannya, saudara laki-laki ayahnya si mayit, itu yang mewarisi Pak, hartanya si mayit itu. Pamannya nggak ada, sepupunya ada nggak? Ya, sepupu laki-lakinya. Anaknya paman dari jalur ayah. Kalau ada sepupu laki-lakinya, paman nggak ada, tinggal sepupunya doang. Hartanya habis dikasih sama sepupunya. Kalau nggak ada juga, kemana nih bandeknya nih? Sebenarnya itu materi satu tuh. Ada judul nggak punya ahli waris, hartanya dikemanakan. Ada yang mengatakan serahkan ke Baitul Mal negara, jadi milik kaum muslimin. Ada pula yang menyatakan untuk kerabat yang bukan ahli waris. Karena orang lain dengan saudara kita lebih utama saudara. Nah, tinggal ulama berbeda pendapat tentang cara pembagiannya. Tapi insya Allah lah kita jangan buru-buru ya. Itu ada materi khusus itu. Ya kalau nggak punya ahli waris, setelah ditelusuri nggak ada, bandeknya kemana nih? Ya apakah jadi milik kaum muslimin atau kepada kerabat yang bukan ahli waris? Termasuk yang ini nih. Misalnya bibi dari jalur ibu, paman dari jalur ibu kan kerabat kita, coba bukan ahli waris. Dia berhak nggak dapetin harta itu? Dalilnya sekian banyak Pak. Ya, ada juga ulama yang mengambil ini kembali ke Baitul Mal aja dah. Ya, kan di Baitul Mal negara itu mengelola harta yang dimana si pewaris nggak punya ahli waris. Ya, jadi kalau kita pelajari disebutkan dulu tuh ahli warisnya ada nggak gitu. Ayah ibu nggak ada, kakek nenek kagak ada, anaknya nggak ada. Ya, kemudian terjadi tadi suami istri ya. Berarti kan keadaan suami sama istri berbeda Pak. Istri meninggal ada warisannya enggak? Kalau warisannya ada si istri, dia nggak punya anak, orang tua nggak ada, dia punya saudara, dapat saudaranya setelah dikurangin bagian suaminya. Suami dapat setengah, sisanya untuk saudara. Nah baru bicara suami yang meninggal tadi, keadaannya tadi seperti yang antum sampaikan. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ya, sebentar. Yang mana nih? Iya, sebentar Pak ya, sudah angkat tangan tadi. Habis Bapak ini Pak Haji saya. Jadi kalau ada orang menghibahkan harta kepada anaknya ya, misalnya antum ngasih rumah nih, tong nih babi punya rumah 5, 1 buat lu dah. Ini sertifikatnya besok ke notaris balik nama, harusnya begitu. Ya jadi nggak cuma omong doang. Kalau ngomong doang, tidak ada perpindahan kepemilikannya, hibahnya nggak jadi. Baru ngomong doang. Neng, rumah abang yang di komplek apa namanya? Komplek Patria buat anak kita yang bontot Neng ya. Suami ngomong begitu tuh sama bininya. Tapi semenjak ngomong gak ada tindakan apa-apa sampai meninggal suami. Berlaku gak omongannya? Gak berlaku. Baru ngomong-omong doang, omdo. Janji hibah. Ya kagak ada urusan. Makanya kalau ada orang dijanjiin mau diberikan hibah, ya tempel terus bang. Misalnya ada imam nih. Imam antum udah punya mobil belum? Belum Pak Haji. Ane kasih ente mobil. Kapan? Tenang aja. Oh tenang aja. Ya udah deh, ane tunggu. Besok datang lagi. Tanya Pak Haji. Pak Haji, jadi mobilnya? Belum nih, urusan belum kelar. Besok datang lagi, tanya lagi. Pak Haji, jadi nggak mobilnya? Tanyain, sampai bener-bener kejadian. Kalau sampai di kemudian, Pak Haji, udah sebulan ditanya, nggak ada nih. Pak Haji, gimana mobilnya? Ah, lu bawel nggak jadi dah. Udah selesai urusan. Ya, wassalam udah, gitu kan. Nah sekarang ngapain lagi bikin perjanjian tadi? Hibah itu langsung Pak, nggak usah ada perjanjian, langsung dikasih. Kalau ada surat menyuratnya, karena nilai objek hibahnya punya nilai ekonomi tinggi,
Maka legal formal dibutuhkan. Ada saksi, ada surat menyurat. Ya ngapain bikin perjanjian lagi? Nggak perlu. Itu sudah punya anak. Pas orang tua meninggal dunia, yang udah dihibahkan tadi jangan dihitung warisan lagi. Ya, jangan dihitung jadi warisan lagi. Ya. Nah, cuma mengedukasi anak dalam hibah, ingat Pak. Hibah itu haram ditarik kembali kepada orang lain. Tapi hibah orang tua kepada anaknya boleh diambil kembali. Jadi kalau antum ngasih sama anak, tong, ini rumah nih, buat lo nih. Tapi ingat ya, jangan bikin gedek hati babe lo nih. Karena rumah ini bisa babe ambil lagi, dikasih tahu. Ih bodoh amat. Dalam kaidah syariat nggak bisa. Tapi kalau anak itu durhaka, ini yang sering terjadi itu di media. Bapaknya dilaporin ke polisi, masuk pengadilan. Dianggap bapaknya ngerampas tanah dia. Karena secara surat menyurat, ya, itu tanah sudah jadi milik anaknya. Nah, makanya diedukasi. Sekalipun itu udah namamu, ayahmu ini masih bisa mengambil tanahmu itu. Dalilnya kasih tahu. Nah, nanti kita akan belajar. Itu Pak ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Ji. Sodakoh dengan hibah itu maknanya sama. Pemberian. Ya. Jadi sodakoh dengan hibah itu maknanya sama. Hibah memberikan harta kita ya kepada orang lain tanpa mengharap kembalian. Karena pahala di sisi Allah. Ya makna sodakoh pun juga begitu. Nilai pahala hibah sama dengan sodakoh. Nah, cuma ulama membagi ada sodakoh yang sunnah, ada sodakoh yang wajib. Sodakoh yang sunnah apa? Maknanya zakat. Sodakoh yang sunnah ya sodakoh seperti antum kasih makan, kasih uang, konsumtif, ya atau misalnya sodakoh yang produktif lewat wakaf. Ya sunnah. Nah ketika misalnya gini, saya mau menghibahkan tanah saya untuk masjid, itu maknanya sodakoh. Ya maknanya sodakoh. Mungkin pertanyaan begini kali ya, saya punya harta, apakah dihibahkan atau jadi warisan? Mana lebih utama? Gitu ya. Kalau misalnya kita hibahkan kepada anak, misal ada orang tua yang begini Pak, saya daripada anak pada berantem, gue kasih hibah sekarang aja dah. Saya bagi-bagi nih hibah buat anak daripada anak pada berantem katanya. Nanti kalau saya meninggal, harta saya nggak ada jadi warisan. Katanya begitu tuh. Ya akhirnya ada pertanyaan, lebih utama mana? Hibah dengan warisan. Hibah itu sunnah, ada nggak pahalanya? Ada, tapi jaminan surga belum tentu. Tapi yang namanya waris, ini kewajiban. Allah yang tentukan tadi surat An-Nisa ayat 13, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Masuk surga, di dalamnya mengalir sungai-sungai. Jadi yang perlu kita terapkan bukan bicara mana lebih utama hibah, mana lebih utama warisan. Bagaimana membawakan ilmu ini sampai ke rumah tangga kita masing-masing. Ini di kopi kok. Ya. Kalau ada yang mengganggu karena ada fotonya, ganti foto Pak Haji lebih gantengan. Ya, nanti Pak Haji ajarin tuh. Ya, materinya boleh dipakai, ajarin anak, ajarin cucu, ya, ajarin keluarga tentang bagaimana membagikan harta warisan. Ya, jadi intinya begitu. Kalau kembali kepada pertanyaan, hibah dengan sedekah, mana utama? Dua-duanya utama karena maknanya sama. Maknanya sama. Ya. Kalau kita berharap kembali kan namanya jual beli. Ada pertukaran kompensasi. Ya, orang ngasih hadiah harus ada pertukaran, namanya bukan hibah. Contoh nih, ada orang jual burung. Saya mah nggak mau jual nih burung, ane mau hibahin ke ente dah. Tapi ada syaratnya, ente bayar mahar 4 juta. Ya, bukan hibah, namanya jual beli. Kalau yang namanya hibah tuh nggak ada pertukaran kompensasi. Ya, kalau jual beli tukeran, yang punya duit dapat burung dapat duit. Gitu. Kira-kira, jelas aja ya, insyaallah ya. Iya, alhamdulillah. Iya, betul. Sebentar ya, ada 3 lagi nih. Terakhir ibu-ibu. Ada 4 ya, baik. Biar nggak jadi arwah gentayangan dan jadi penasaran lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Haji, Ustaz. Jadi ada beberapa fenomena yang saya lihat. Bagaimana misalnya seorang suami untuk mensiasati warisnya itu supaya tidak menjadi hak, sebagaimana dalam surat An-Nisa dia menghibahkan kepada istri dan anaknya itu, padahal itu kan bagian dari waris sebenarnya. Ini sebenarnya diakalin supaya, bukan diakalin ya bahasanya, supaya nggak keluar gitu dari
misalnya untuk istrinya atau tidak lari kepada keluarga yang lain gitu, sesuai dengan hukum waris. Terima kasih Pak Haji. Terutama ini ya, ada suami istri yang nggak punya anak. Suaminya kaya Pak, bininya ketakutan, bang kalau abang mati, bande di sama saudara abang dah. Terus nasib kita gimana bang? Jadi maksud lu apa? Abang hibahin ke saya, dihibahin. Udah dah, atas nama semua nama lo nih, harta gue hibahin sama lo nih. Sebulan 2 bulan yang mati bukan lakinya, bininya yang meninggal. Yang amsyong siapa dong? Yang amsyong lakinya. Karena hartanya nggak kembali semua, cuma kembali separuh doang. Yang separuh buat saudara bininya. Jadi sebenarnya bagi-bagi warisan itu bukan bicara kerugian. Itu hak Allah. Ya, contoh misalnya begini nih, ada wasiat nih Bu. Ada seorang ibu ngumpulin anaknya, dia bilang begini, Tong, ntar kalau emak lo mati Tong ya, jangan bagi warisan emak buat babe lu. Emang babe kenapa emak? Emak gedek, Masya Allah. Gedek kenapa emak? Babe lu kawin lagi nggak bilang-bilang katanya. Ya, akhirnya apa? 3 bulan kemudian si ibu meninggal. Dapat warisan nggak suaminya? Diwasiatin begitu, dipesenin, jangan bagi warisan emak buat emak gedek sama dia. Dapat nggak kira-kira? Dapat. Kenapa? Karena hak membagi harta warisan itu hak Allah, bukan hak manusia. Kalau si emaknya masih hidup, nggak bagi sama suaminya, pantas karena dia masih pemilik harta itu. Kalau dia meninggal, ganti pemiliknya. Allah yang bagi. Ya, nah jadi kalau misalnya ada orang-orang yang ngakal-ngakalin gitu, bagi dah. Nah, emang kita yakin yang bakal meninggal duluan kita sendiri suami? Belum tentu loh. Antum ngasih ke bini, ngasih ke anak, yang meninggal bini. Akhirnya ke saudara bini harta antum ngikut karena warisan dari dia. Jadi sebenarnya nggak usah begitu, ya. Nggak ada kerugian bagi harta warisan. Yang rugi itu orang yang serakah, ya. Serakah sama harta dunia itu aja cuma satu. Mana-mana saya selalu menemukan masalah yang paling dominan tuh sifat serakah manusia. Ya, lanjut estafet, lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini Ustaz. Saya memiliki ibu. Ibu punya anak 4. Kemudian cerai. Ya, ada laki, ada perempuan. Iya. 4. Kemudian cerai. Kemudian anak 4 ini artinya sudah mendapat bagian dari bapak yang dicerai tadi. Kemudian ibu ini nikah lagi, punya anak 5. Kemudian sekarang sudah meninggal tapi masih yang harusnya dibagi untuk yang 5 ini. Bapak ibu yang sambungan itu nggak dapat karena sudah dapat dari bapaknya. Ini hukumnya bagaimana Ustaz bagiannya? Terima kasih. Bapaknya itu udah meninggal Pak? Bapaknya sudah meninggal. Tadinya belum meninggal. Yang 4 itu mendapat hibah. Sudah dapat bagian dari bapaknya. Kemudian ibu ini menikah. Iya. Dapat. Saya udah bisa menangkap pertanyaan Bapak Pak. Ya. Jadi suami meninggal, sebelum meninggal udah menghibahkan harta kepada anaknya. Ya kan? Jadi anak-anak tuh punya harta daripada orang tua laki-lakinya. Ya. Ketika meninggal, istri si janda dengan anak 4 ini nikah lagi sama suami yang baru. Dari hasil pernikahannya punya anak 5. Berharta juga si istri ini. Nah sekarang pertanyaan, yang meninggal siapa kemudian? Istri ya. Yang meninggal istri nih. Siapa ahli warisnya? Pertama suami keduanya. Dia dapat warisan dari harta istrinya. Baik dari harta itu didapat sebelum nikah ya. Termasuk harta selama pernikahan dia nggak ada urusan. Karena Islam itu tidak membedakan mana harta bawaan, mana harta perolehan. Ya, ketika tuh murni punya si mayit itu warisan. Nah ditambah apa? Anak-anaknya dari mana? Dari suami pertama dan suami kedua. Berarti anak si ibu ini 9 orang Pak anaknya. Ya, kecuali yang meninggal suami yang kedua. Yang dapat warisan siapa? Istrinya sama anak yang 5. Yang 4 ini anak istri, itu anak tiri suami yang baru. Gak dapat warisan. Ya, tapi kalau si ibunya yang meninggal, istri meninggal karena 4 hasil pernikahan suami pertama, yang kedua juga anak dari hasil pernikahan yang kedua, itu anaknya istri itu. Istri meninggal, anaknya 9 ahli warisnya. Itu cara menghitungnya Pak. Ya. Ini kita nanti kuis juga tetap ya. Sepakat ya?
Saya sampaikan dulu bagaimana pandangan ulama tentang sholat isyraq ya. Jadi sholat isyraq itu ulama ada yang menyamakan dengan sholat duha. Karena waktunya bersamaan. Jadi antum gak usah khawatir. Lagi taklim gini, raih keutamaan taklim dulu. Jangan ujuk-ujuk geser-geser sholat gitu. Takutnya dapetnya separuh. Ya, setan itu takut sama siapa? Ya, faqihun wahid asyadda 'ala syaitan min alfi 'abidin. Setan itu ketakutan ya, merasa kesulitan ngadepin satu orang fakih, orang alim ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Antum ibadah sholat sunnah manfaatnya buat diri sendiri. Tapi kalau ikutin taklim ini manfaatnya Masya Allah. Nanti setelah kita selesai, antum tinggal sholat duha, niat sholat isyraq pun juga sama, boleh. Gak ada masalah. Karena nilai fadilah pahala umroh dan hajinya juga sama juga. Ya, seperti itu. Karena banyak dalil, tidak hanya satu dalil. Silakan Ibu, habis Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, Ya. kalau suami meninggal, terus batas waktu pembagian warisan untuk anak-anak tuh kapan ya Pak Ustadz? Jadi asra ahsan, lebih cepat lebih baik. Ya, kenapa harus dipercepat membagikan harta warisan? Karena ada harta liquid, harta yang gampang dibagi, sama ada harta yang non liquid, harta yang susah dibaginya karena menunggu orang beli, motor mesti dijual gitu ya. Tapi ada harta-harta yang cair nih. Jangan sampai kemudian si ibu ini menggunakan harta itu. Karena itu harta warisan. Contoh administrasi bank ya. Suami punya rekening di bank. Ada duitnya. Suami meninggal, langsung balik nama istri itu. Istri yang kagak ngerti, itu ngerasa tuh uang dia. Padahal bukan punya dia. Itu harta warisan. Nah dibagi yang liquid-liquid tadi. Sini nak, bagi warisan ayahmu ini. Ini ada duit sekian, deposito sekian. Nih bagi-bagi. Nah ini rumah warisan nih. Mau kapan aja dijual silakan. Boleh kita tempatin juga? Boleh. Yang penting kalian tahu sahamnya itu berapa. Nah, menggugurkannya bagaimana? Menghitung warisan kewajiban biar gugur. Dibagi yang bisa dibagi pada waktu itu. Jangan ditunda-tunda. Urusan sedih mah fitrah manusia nggak apa-apa sedih juga. Tapi ingat si mayit nggak butuh air mata kita. Demi Allah. Si mayit nggak butuh tangisan kita, nggak butuh. Yang dibutuh apa ya? Doa tadi sama kiriman pahala karena kasus waris tadi itu harus disegerain. Ya supaya dia mendapatkan sisi maslahat ya. Karena memang ini yang namanya harta sekalipun sudah diwariskan, kalau harta itu masih ada harta yang haram, si mayit itu masih dihisap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya membagi harta warisan itu kudu harta yang halal. Ya, yang haram jangan diikut disertakan untuk ahli waris. Jadi nggak ada batasan harus 7 harinya, harus sekian harinya, nggak ada. Asra ahsan, lebih cepat lebih baik. Mana kira-kira nih? Ya, misalnya malamnya mau diomongin, nggak apa-apa juga. Ya, walaupun pandangan tetangga kadangkala suka sinis. Ya, babenya baru meninggal, kuburan belum kering udah ngomongin warisan. Nah, emang sunnahnya begitu. Ya, itu orang kagak ngerti. Biasanya setan yang menghembus-hembuskan. Sampai pada akhirnya harta si mayit gak dibagi-bagi juga. Akhirnya apa? Anaknya yang meninggal kemudian tinggalkan cucu. Ya nanti cucu sama cucu tempur. Berantem. Ya karena gak jelasnya status harta warisan itu. Jelas ya? Kalau meninggalnya waktu itu anak-anak belum balik gitu Pak Ya. Ustadz. Terus kewajiban istrinya apa ya? Maksudnya Ya sebenarnya ketika ada seorang ayah meninggal dunia, yang wajib menafkahi itu siapa? Kakeknya. Ya, si janda ini yang punya anak sebenarnya nggak usah repot-repot ngurusin anak yatim. Kasih aja sama kakeknya. Sebenarnya begitu aturannya. Karena kalau dia nikah lagi dengan suami yang baru nggak punya kewajiban nafkahin anak janda. Ya, dari keluarga bapaknya, kakek nggak ada siapa? Saudara laki-lakinya. Nah sekarang harta warisan belum dibagi. Ya. Si wanita ini nikah lagi sama suami yang baru. Suaminya pengeretan lagi. Rayu-rayu melulu. Neng, 3 bulan pernikahan gue lihat lu bengong mulu di kamar. Ingat sama laki lu yang dulu ya. Gak enak kalau nikah begini, jual aja dah rumah. Dijual rumah, ngomong lagi. Nama ayah aja dah, kata suami yang baru nih. Kok nama situ bang? Iya biar gampang ngurusin pajaknya. Itu modus tuh. Ya. Kalau nanti bersengketa, tiba-tiba terjadi perceraian, hilang tuh harta warisan itu. Orang mafia tanah yang masih banyak ya. Orang yang punya surat bisa 10 yang punya.
Apalagi tadi tuh, udah namanya udah jelas kan. Repotnya di situ, ya. Jadi amankan dulu harta-harta anak yatim, sekalipun ibu yang pegang. Si ibunya ini jangan memperkaya diri sendiri, tapi boleh memberikan makan dari uang si yatim ini. Ya buat biaya sekolahnya, pendidikannya, kesehatannya, boleh pakai uang si yatim ini. Karena memang ayahnya meninggalkan untuk itu. Gitu ya. Yang nggak boleh si istri memperkaya diri sendiri dari hartanya anak yatim. Tanya lagi Pak Ustadz ya. Kalau sampai sekarang kan belum bagi-bagi warisan ya Pak Ustadz. Suami meninggal tahun berapa? Tahun 2015. Sudah hampir berapa tahun deh? Mau 7 tahun ya? Iya. Kenapa alasannya nggak dibagi? Saya belum ngerti juga. Saya pikir kalau saya udah nggak ada, Waktu suami meninggal masih ada mertua nggak? masih ada mertua. Sekarang masih hidup? Masih. Nah mertua kan punya hak bu atas harta anaknya. Berarti kalau ibu nggak bagi-bagi dia, nggak bagi-bagi warisan, berarti hak orang tua daripada suami gimana urusan? Udah gitu kepake lagi sama ibu. Sama anak-anak misalnya, itu kan kita memakan hak yang bukan hak kita. Ya apalagi rumah warisan dipakai buat dagang. Ngomong kagak apa enggak, warungnya laku, laris. Akhirnya nggak jual-jual juga. Urusan buat mertua gimana? Karena ketika seorang meninggal dunia, ayah ibunya pasti dapat warisan. Istrinya pasti dapat warisan, anak-anaknya dapat warisan. Gitu kira-kira ya. Jadi memang harus dipenuhi supaya hak-hak itu bisa berjalan sempurna. Ya. Terakhir, Pak Haji, silakan. Ketika seseorang menikah dengan orang lain, itu dalam kompilasi hukum positif negara, yang saat ini kalau KUA yang kita pilih adalah sesuai dengan hukum Islam. Lembaga mana yang bisa valid untuk menyelesaikan ini dengan tanpa kerugian, karena ada masalah yang sekarang ini mafia pengadilan luar biasa dahsyat. Jadi begitu kita ngurusi entar ke pengacara, entar dan lain-lain sebagainya, yang dibagi malah habis untuk mereka-mereka ini Bu yang tidak, yang mereka yang menerima seperti itu, yang diambil dari harta warisan seperti apa hukumnya. Kemudian tadi yang lembaga yang paling valid apa? Apakah kanwil di provinsi, apa di tingkat pengadilan? Karena justru hal yang seperti ini juga kami melihat bahwa saat ini begitu bangganya pengadilan-pengadilan ini atau yang penguasa yang dinamakan mewakili agama dari pemerintah, tapi terjadi hal yang masalah yaitu angka perceraiannya maha dahsyat saat ini di Indonesia. Kemudian yang kedua, kalau seandainya tidak sesuai dengan hukum yang ada dari Allah, bagaimana langkah yang paling bijaksana untuk si mayit yang sudah meninggal ini itu dan yang masih hidup itu tidak menelan api neraka? Mohon fatwanya. Terima kasih. Jadi bagi warisan itu gampang sebagaimana mudahnya kita membalikan telapak tangan. Kalau seandainya ahli waris mau diatur, Pak, nggak serakah, mau diatur pakai hukum Allah, aman. Kalaupun mau ke pengadilan, syaratnya cuma satu, karena pengadilan agama itu lembaga yang berwenang mengeluarkan surat ketetapan ahli waris, Pak. Jadi mau nggak mau kita meminta surat ketetapan ahli waris itu, ya, untuk apa? Untuk kelengkapan menjual aset-aset yang berupa properti tadi. Kalau jual mobil kan nggak perlu ya. Biasanya kalau ada deposito, ya tabungan yang cukup besar, itu butuh penetapan ahli waris dari pengadilan. Itu aja. Tapi kalau sudah masuk gugatan yang perempuan nggak ridho, bukan nggak ridho, kagak mau diatur, pengen dibagi rata, ya dia nggak mau menuntut dan sebagainya. Atau ada anak yang terima wasiat dibilang wasiatnya batal, kekeh dia nggak mau. Padahal ada data notarial dan lain sebagainya. Ustadz sampaikan ini nggak sah hukumnya. Akhirnya terjadi benturan peradaban. Nah tinggal iman yang harus digunakan. Ya banyak ustadz-ustadz yang dijebak atau terjebak dengan konflik keluarga. Kasihan amat kalau notaris, pengacara
Ya karena profesi ya, dia sekian persen wajar aja. Kalau ustadz udah babak belur, dapatnya bukan sekian persen, 2 doang. Kalau nggak syukron, afwan doang. Syukron Ustaz, ya. Terus gimana? Ya afwan udah habisin. Ya 2 aja syukron sama afwan doang. Ya payah emang tuh. Ya. Nah jadi ini yang terjadi. Kalau mau diatur, insya Allah. Tapi kalau nggak mau diatur, urusin dah tuh. Sebab pengacara itu harus ada timbang-timbang. Kalau kasusnya menang, kira-kira nutup nggak kosnya? Karena pengacara kan butuh deposit. Minimal 30 juta sebelum pengadilan digelar. Nanti kalau sudah digelar, ada success fee-nya. Ya, bayar lagi. Nah inilah akibat tadi tuh. Gugat-menggugat. Padahal mau dikasih duit aja, mau dapat harta aja susah amat, kerja kagak, usaha enggak, dapat durian jatuhan, Mbak. Allah ngasih durian jatuhan. Gak mau diatur, ya. Itu masalahnya. Jadi semua berangkat dari iman seseorang, ketaatan dan ketundukan dia kepada aturan Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Itu sebenarnya pengadilan cuma diminta legalisasi itu aja. Selebihnya nggak ada masalah. Surat keluar, ya kita bagi di rumah tangga kita masing-masing. Ya, panggil dato guru. Gimana guru baginya nih? Oh bagi udah. Yang ini ntar nih, belum dijual nih. Tapi surat administrasinya sudah ada. Yang penting sahamnya kita pengen tahu berapa-berapa. Aman. Kecuali terjadi gugatan. Ya. Sama 2 tuh yang boleh mensomasi, Pak. Kalau ada ahli waris yang tambeng nggak mau bagi. Biasanya siapa? Orang yang punya ekonomi yang mapan. Bingung juga saya. Secara kekayaan dia kaya, Pak. Tapi amat saudaranya teganya itu. Udah padahal pada susah, pada mikirin mau kuliahin anak, ditahan-tahan sertifikat rumahnya itu. Gak mau dijual. Biasanya juga karena anak paling tua. Tua itu kan ada 2. Tua kejemur sama tua belajar. Kalau tua kejemur, muda main layangan di genteng. Ya, udah tua mainnya di pinggiran kolam ikan juga kejemur palanya. Ya, tapi tua yang belajar ini yang Masya Allah. Jadi kalau kita belajar ada ilmunya, insya Allah. Nanti hari ini habis dari sini, saya jam 9:30 ada ketemuan. Cuma uniknya apa? Si adek manggil ustadz lagi, si kakak manggil saya. Dan ustadznya itu yang dipanggil kawan saya sendiri. Jadi saya bilang, wah kita main berjurus-jurus ntar di sana. Ya, satu gunung ada 2 singa, garot-garotan repot ini. Jadi antum dulu deh jalan jam 8, nanti saya 9:30. Ya supaya kenapa? Dia merasa nggak percaya sama abangnya. Abangnya juga pengen sebenarnya semuanya mau menetapkan hukum syariat. Karena ada pesan ayah untuk bagi rata. Wasiat itu boleh nggak? Itu doang nanyanya. Padahal nggak usah diundang, usah nanya di WA aja kelar itu. Nanya lewat WA gitu, saya jawab kelar sebenarnya. Ya, ini macam-macam lah tingkah pola orang itu. Ya, tapi saya butuh doa lah, mudah-mudahan ya hubungan saya dengan kawan saya juga nggak bermasalah ya. Insya Allah satu sumber, satu guru, nggak akan ada yang berubah. Insya Allah. Ya. Nah ini kita bisa mulai nggak nih kuis nih? Bisa ya? Siapkan handphonenya Pak. Handphone siapkan, buka Google, tulis kahoot.it Pak.
Masukkan pinnya 5784857. Nama apa? Nama panggilan. Nickname. Baru 8 orang nih. Gak ada lagi yang bawa handphone. Ibu-ibunya udah bisa belum? Buka Google dulu Bu. Buka Google kahot.it. Nanti masukin pinnya. 5784857. Dibantu ibu-ibu. Ambil aja handphonenya, ambil. Udah bisa? Sepuluh orang ini. Yang gak bawa handphone nanti kompor-komporin aja yang bawa handphone buat jawab. Hijau, merah, kuning. Sudah ya? Siap? Sudah terhubung semua? Kita harus melihat ke layar Pak, karena soalnya di layar. Handphone itu hanya untuk eksekusi jawaban. Antum tinggal pencet warna merah, kuning, hijau, jawabannya di situ. Kita mulai ya. Baik, ada 11 orang nih, sayang banget ini. Belum. Ibu-ibunya belum. Namanya siapa? Jangan lupa Iya. 12 orang nih. Pinnya 5784857. Masjid ada wifi ya? Di masjid ada wifi nggak? Jangan berebut, salah berebut. Bisa Pak? Coba Pak. Ada Pak Edi, ada Bu Tati, nah, ada masukin. Kita sudah 15 orang ini. Makin siang. Siap ya? Baik. Bagi yang tidak bisa melihat layar, bisa pindah ke sini. Ke depan Pak. Karena soalnya di layar ini, bukan di handphone. Handphone itu cuma untuk mengeksekusi jawaban. 5784857. Gak apa-apa buat ini, buat data saya ya. Walaupun belum selesai kita belajar, minimal ujian dulu nih. Ya, oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ujian ilmu waris season 1. Kita mulai. Dalil masyru'iyah tentang waris dalam Quran surat apa? Al-Baqarah ya 112, An-Nisa 11-12, Al-Maidah ayat 5, Al-Kahfi 110. Pencet warnanya Pak di handphone. Gak bisa diulang kalau sudah mencet sekali doang. Gak bisa diulang-ulang. Ya, jawaban benernya 11, alhamdulillah. Yang lain pada ngayap kemana nih, gak kelihatan. Ya. Untuk peringkat pertama ya, ARF 892. Tenang, masih ada 19 soal lagi. Lanjut. Hukum membagikan harta warisan kepada ahli waris. Sunnah, haram, wajib, makruh. Yang mana jawabannya nih? Baru satu jawaban ini.
Hukumnya apa? Wajib. Yang bilang haram siapa ini? Waduh, yang bagi-bagi warisan ini. Warisan nggak mau dibagi-bagi itu. Atau mungkin buta warna kali. Gak lihat warna ini. Ya lanjut ya. Masih Bang Arf ini. Peringkat ya. Wasiat boleh diberikan kepada siapa? Istri, ayah, mertua, anak. Ayo, banyak jebakan Batman nih, hati-hati. Yang mana kira-kira nih? Wasiat boleh diberikan kepada siapa? Pada siapa? Mertua. Istri, ayah, anak itu ahli waris, nggak boleh terima wasiat. Ya, ini ketahuan nih tadi nih molor belajarnya nih. Lanjut ya. Wah, dikalahin Bang Jafan. Bulilah berapi-api nih, on fire. Ya. Lanjut, batasan jumlah harta yang boleh dihibahkan. 1/3, 1/4, setengah bebas. Yang mana nih? Hati-hati jebakan Batman-nya banyak. Yang mana? Bebas ya. 1/3 itu buat apa? Wasiat. Ya, salah lagi dah. Ya, berjamaah lagi 10 orang nih. Ya. Ya, Bang Zafan ini peringkat pertama. Lanjut lagi. Eksekusi harta wasiat diberikan setelah pemilik harta wafat tergantung kesepakatan semasa hidupnya si pemilik harta, kapan saja si pemilik harta mau. Merah, orange, biru atau hijau ya. Silakan dipilih. Eksekusinya. Kapan eksekusinya? Setelah pemilik harta wafat. Kalau semasa hidupnya namanya hibah. Ya, lanjut lagi. Masih Bang Zafan ini. Ya. Lanjut. Harta yang dikeluarkan sebelum dibagikan warisan dari harta si mayit kecuali ada harta jadi warisan, dimurnikan dulu. Ya apa tuh? Hutangnya, pengurusan jenazah, wasiat, sedekahnya, mana yang nggak wajib dikeluarin? Yang nggak wajib yang mana yang dikeluarin? Mana yang nggak wajib? Sodakohnya nggak wajib. Ya, jadi nggak ada tuh bagi warisan keluarin sedekah dulu buat si mayit, nggak wajib. Ya, dan nggak ada zakatnya. Harta warisan itu nggak ada zakatnya, ingat. Iya. Bang Zafan dia salah nih, nggak berubah nilainya nih. Ya. Lanjut lagi, rukun waris di bawah ini kecuali notaris, al-muwarris, al-waris, al-maurus. Ini belum dipelajarin, cuma pilih aja lah. Notaris, al-muwarris, al-waris, al-maurus. Rukun waris di bawah ini kecuali yang mana yang bukan? Yang mana kira-kira? Notaris ya. Jadi al-muwarris itu pewaris Pak, yang punya harta dia meninggal. Al-waris ahli warisnya. Al-maurus hartanya. Satu yang bukan an-notaris. Nah itu bukan. Ya, bukan ahli, bukan rukun waris itu. Lanjut. Ya, masih Bang Zafan. Wah, Bang Gopur udah berapi-api. Ya, mau menyusul di tikungan, mau nyelip di tikungan ini. 8. Ada hadis la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Hadis ini tentang penggugur waris dari mana? Karena pembunuhan, karena beda agama, karena perbudakan atau salah semua? Jawab aja sekena antum lah. La yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Penghalang waris karena apa tuh? Karena beda agama. Jadi kalau ada anak murtad, bini murtad, suaminya meninggal, yang murtad nggak dapat warisan. Ya. Lanjut lagi. Wah, Bang Gopur udah berapi-api nih. Lanjut lagi. Yang termasuk ahli waris. Istri yang sudah dicerai selama setahun, saudara ipar, keponakan perempuan, atau istri yang baru dicerai selama sebulan.
Yang mana nih ahli waris kira-kira? Bisa baca. Gak kelihatan ya. Yang mana? Istri yang baru dicerai selama sebulan. Kenapa kok baru dicerai sebulan dapat warisan? Masa iddah, ya. Dan masa iddah ini ada di talak 1, talak 2, talak 3 nggak ada, karena nggak ada hak rujuknya. Ya, lanjut lagi. Wah, disusul nih, Bang Yul nih, masya Allah ini. Ya, kita lanjut pertanyaan ke-10. Yang bukan ahli waris, suami, ayah, anak perempuan, keponakan dari saudara perempuan, mana yang bukan? Ini harus bener ini. Yang mana? Keponakan dari saudara perempuan. Suami itu ahli waris. Ya, lanjut. Iya, masih Bang Zafan di atas. Ya, istri yang dinikah secara siri, kalau suaminya wafat dapat warisan enggak? Tidak dapat terserah bini tua, tergantung kesepakatan. Yang mana nih? Yang mana nih kira-kira? Dapat enggak nih? Dapat enggak? Dapat. Tapi kalau pakai pengadilan enggak dapat ya. Nah itulah mau pakai yang mana kita tuh? Dosa kita kalau pakai yang belasonoan tuh. Ya, secara syariat pernikahan siri itu sah. Selama rukun dan syarat terpenuhi ada hak warisnya. Ya. Bang Zafan masih posisi teratas. Ya, lanjut lagi. Yang berpengaruh kepada ahli waris. Usia, status pernikahan, jenis kelamin, salah semua. Ahli waris itu punya yang dipengaruhi, faktor yang mempengaruhi ahli waris apa? Ya, jenis kelamin. Ya, ahli waris mau besar mau kecil, mau tua mau muda nggak ada urusan. Ahli waris ya, punya bini apa enggak nggak ada urusan. Yang berpengaruh adalah si pewarisnya yang meninggal. Lanjut. Ya, makin susah jatuhin Bang Zafan. Ya, seorang berwasiat untuk membagi separuh hartanya kepada istri mudanya. Apa yang harus dilakukan? Penuhi wasiatnya, sisanya buat ahli waris yang lain. Wasiat tersebut tidak sah, batalkan saja. Wasiat tersebut tidak sah, bagi rata saja. Kurangi saja jumlahnya jadi 1/3. Yang mana kira-kira nih? Yang mana ya? Wasiat tersebut tidak sah hukumnya. Kenapa nggak sah? Karena istri mudanya termasuk ahli waris. Ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Jelas. Ay, banyak jebakan Batman ini. Ya, lanjut. Ya, udah mulai naik lagi nih. Ya. Pertanyaan 14, ahli waris yang wafat setelah pewaris wafat dapat warisan enggak? Bapaknya meninggal, ada anak, belum dibagi warisan, anaknya meninggal, anaknya dapat enggak? Dapat, tidak dapat, tergantung kesepakatan, auah gelap. Nah, mungkin banyak dipilih yang hijau nih, auah gelap ini. Yang mana? Dapat dia. Jadi syarat ahli waris itu ahli waris harus hidup pada saat pewaris wafat. Itu yang dihitung. Walaupun warisan belum dieksekusi, tiba-tiba meninggal kemudian, dia tetap diperhitungkan haknya juga. Ya, lanjut lagi. Ya, di bawah ini syarat harta kecuali halal dan legal, tidak bercampur dengan milik orang lain. Bukan harta samar-samar atau hanya berupa uang saja yang namanya harta. Ayo mandek di 7. Apa? Hanya berupa uang. Jadi warisan itu nggak cuma uang doang, tanah, rumah, makanan juga termasuk warisan. Ya, makanan tuh warisan.
Cuma satu jawabannya nih. Ini jauh untung-untungan. Ya. Baik. Kita lihat. Nggak ada yang benar juga, waduh. Yang benar nilainya di bawah nggak nongol, Pak. Ya. Lanjut, seorang membunuh tetangganya dapat harta warisan nggak kalau ayahnya wafat? Tidak dapat, tergantung putusan pengadilan. Dapat tergantung wasiat almarhum. Ya, jadi salah satu penggugur waris itu adalah membunuh. Kira-kira dapat warisan nggak nih? Dapat nggak kira-kira nih? Dapat nggak? Kan dia ngebunuh dia. Kan dia ngebunuh. Yang dibunuh tetangganya bukan bapaknya. Kalau yang dibunuh bapaknya nggak dapat warisan, ya. Berarti dapat. Dan dia kejebak juga nih, ya. Ya, jebakan Batman. Wah, akhirnya Bang ARF ini sudah posisi teratas, ya. Beda tipis ini, ya. Anak yang diusir sama ayahnya kalau ayahnya wafat dapat warisan enggak? Tidak dapat, dapat gugur haknya, dapat secara kerahiman saja. Anak diusir, bapaknya meninggal, dibalik lagi tuh dapat warisan enggak tuh? Dapat dia. Yang gugur hak waris itu ada dua penggugurnya, apa? Membunuh dengan beda agama. Yang satu tuh budak, ya kita nggak bahas itu. Ya, jadi kalau cuma diusir digedegin sampai pewaris nggak ada masalah. Ya. Lanjut. 18, apa yang disebut dengan harta mustarokah? Harta yang sumbernya dari sesuatu yang haram, harta sengketa, harta akibat perceraian, atau harta yang dimiliki dengan saham bersama. Yang mana nih? Kompor-komporin tuh yang nggak punya handphone. Ya hadiahnya bagi dua ntar, ya. Yang mana? Harta dengan saham bersama, ya, mustarokah, ingat ya. Baik. Makin ini nih persaingan ketat ini, ya. Lanjut. Bolehkah anak zina dapat wasiat dari ibunya? Boleh, boleh asal sedikit saja, nggak boleh tergantung kesepakatan. Anak zina boleh nggak dapat wasiat dari ibunya? Tergantung kesepakatan. Boleh nggak ya? Boleh nggak kira-kira? Yeah. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena anak zina tuh ahli waris emaknya juga. Ahli waris nggak boleh dapat wasiat, ya. Kan anak emaknya dia, anak zina itu. Yang terakhir jangan sampai salah nih. Kalau salah bahaya ini. Ya. Baik. Posisi teratas Bang ARF. Siapa yang berwenang membagi harta warisan? Allah Subhanahu wa taala, hakim, notaris, ustadz. Yang mana itu? Salah kacau ini dah. Yang mana kira-kira nih? Hah? Allah, hakim, notaris, ustadz. Yang mana nih? Yang berwenang bagi warisan. Jawabannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini lulusnya semua nih. Jadi ingat ya, bagi warisan itu semata-mata kewenangan Allah. Jangan ngadi-ngadi gitu. Ya, bagi rata nggak boleh, jangan. Ya. Baik, siapa pemenangnya? Kita sudah di akhir kuis kita. Ya, pemenang ketiga jatuh atas nama Pak Yulyanto. Nah. Pemenang kedua Bang Zafan. Pemenang ketiga tidak lain siapa? Bang ARF, ya. Juara pertamanya, alhamdulillah. Ya. Kita sudah ada di penghujung kuis kita. Silakan pemenang-pemenangnya maju ke depan. Iya. Pengurus masjid mau bagi hadiahnya, silakan Pak. Disiapin Pak. Di depan sini Pak. Juara 2 Bang siapa nih? Bang Zafan ada Zafan? Ada Bang Zafan. Loh, jangan-jangan makhluk goib ini nggak ada orangnya. Oh ini, antum ya? Siapa? Oh diwakilin. Siapa Bang Zafan? Wakilin. Kapan tuh anaknya? Pak Yul. Pak Yul ya, silakan.
Ya 3 aja kasih, nanti buat ke depan lagi dah. Iya. Boleh. Iya siap. Masih ingat nggak pertanyaan pertama ketiga siapa? Yang nanya pertama ketiga siapa? Dapat hadiah itu. Silakan pertanyaan pertama ketiga orang Pak. Tadi siapa? Maju Pak, mau dikasih hadiah juga dari pengurus. Nanya itu Pak, siapa namanya di belakang? Menyerahkan hadiahnya. Ayo, siapa? Tet. Enggak keluar nih semua, keluarnya. Ya, Korme tuh. Korme Tunisia. Ya, alhamdulillah. Iya. Yang nanya ketiga pertama, alhamdulillah. Satu lagi siapa ya? Tanya ketiga tuh. Alhamdulillah. Ibu-ibu terakhir katanya. Ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita telah semuanya insyaallah kita menyelesaikan satu kajian ilmu yang ini baru kulitnya saja sebenarnya. Apakah nanti mau diatur kembali pertemuan selanjutnya, silakan nanti diatur aja waktunya. Mudah-mudahan masih ada space slot waktu ya, supaya kita bisa tuntas. Karena tingkat dasar itu sampai 4 sampai 6 kali pertemuan. Karena waktunya terbatas ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa disampaikan bermanfaat buat kita semua. Banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.